Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فضلا واسعا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Para santriwan yang diwakili pesantren Nurul Taqwa yang saya cintai, di malam ini malam Selasa senantiasa kegiatan ngaji bersama para ustaz, para pesantren Nurul Taqwa, entah para santri putra maupun putri yang semuanya kompak. Mudah-mudahan semua kegiatan ngaji seperti malam ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semuanya. Dan di akhirat nanti mudah-mudahan kita yang hadir, kalian yang duduk di sini, mudah-mudahan ada bekal menghadap ke sisi Allah, menghadap hadirat Allah dengan bekal kebaikan amal yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini, seperti hanya kebaikan kita lagi barang pada malam hari ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, pernah ngomong Ibnu Mas'ud, anak Mas'ud. Jadi namanya itu bukan Ibnu Mas'ud, anaknya Pak Mas'ud. Anaknya siapa? Pak Mas'ud. Jadi Pak Mas'ud itu punya anak laki-laki yang kalau bahasa Madura, orang Madura itu enggak memanggil namanya orang tua, tapi memanggil anaknya orang itu. Jadi misalkan orang Madura namanya Amir, ya, punya anak Amir, itu bukan yang disebut nama dari orang tuanya, tapi Amirnya. Pak Amir, Bu Amir. Namanya siapa itu ya nggak tahu, pokoknya anaknya Amir dipanggil Pak Amir, dipanggil Bu Amir. Nah, Ibnu Mas'ud ini adalah anak laki-laki Mas'ud radhiyallahu anhu. Wasmu utawi arani Ibnu Mas'ud iku Abdullah. Jadi Ibnu Mas'ud anak laki-laki Mas'ud ini nama aslinya adalah Abdullah. Siapa namanya asli Ibnu Mas'ud? Abdullah. Ibnu Mas'ud itu apa artinya? Anak laki-laki Pak Mas'ud, yaitu namanya anak laki-laki itu Abdullah. Jadi
berkata kepada Abdullah anak laki-laki Mas'ud ini, wa kana lan ono sapa Ibnu Mas'ud iku sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wong kang duweni rahasiane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud adalah orang yang memegang rahasia-rahasia yang ada pada diri Nabi dan keluarga Nabi. Wawasadahu lan dadi bantale Nabi. Nomor 2, ya, Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang menjadi bantalnya Nabi, artinya teman tidurnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika tidur siang maupun malam selalu bersamaan berteman dengan Ibnu Mas'ud, teman tidurnya Nabi. Layak-layak ada Nabi pasti ada Ibnu Mas'ud. Ketika dalam perjalanan Rasulullah berhenti sejenak, ya, duduk niup di bawah pohon, pasti di sampingnya ada Ibnu Mas'ud. Jadi teman tidurnya Nabi Muhammad SAW, terutama dalam keadaan Rasulullah sedih, susah, memikirkan umat, memikirkan segala macam kesusahan. Wa na'alaihi lan dadi sandale Kanjeng Nabi, dadi sandal lurune Kanjeng Nabi. Perhatikan keutamaan Ibnu Mas'ud, saking dekatnya Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah. Pertama kali memegang rahasia Nabi dan keluarga Nabi. Nomor 2, wawasadahu menjadi teman tidur istirahatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan tidur malam di rumah istrinya, bukan. Ketika tidur istirahat, ketika tidur layak-layak, ketika tidur kecapean, ketika perang dan sebagainya, di situ Rasulullah layak-layak tidur dan istirahat. Di sampingnya pasti ada Ibnu Mas'ud. Bukan tidur di kamarnya Rasulullah, bukan. Nanti Sayyidatina Aisyah marah nanti, istrinya marah, ini apa ini? Bukan maksudnya tidur di kamar Nabi, tapi tidur di kamar Rasulullah layak-layak kecapean ketika Rasulullah dalam perjalanan istirahat dalam sebagainya. Wa na'alaihi lan dari sandal lurune Kanjeng Nabi, artinya Ibnu Mas'ud ini menjadi teman dimanapun Rasulullah berjalan, kemanapun Rasulullah jalan, di situ pasti bersamaan dengan Ibnu Mas'ud. Di mana Nabi berjalan pasti berserta Ibnu Mas'ud, teman tidurnya dan teman perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan jarak jauh maupun perjalanan dalam jangka dekat juga sama Ibnu Mas'ud selalu menyertai. Kemudian watuhu wa qahulihi, dan dadi konco sucine Kanjeng Nabi disabari ing dalam lunga, disabari di dalam perjalanan. Ibnu Mas'ud menjadi teman tidurnya Nabi dalam perjalanan, wa na'alaihi menjadi teman berjalannya Nabi dalam perjalanan, wa qawlihi dan menjadi orang yang mensucikan Nabi dalam perjalanan. Ketika Rasulullah SAW mau berwudu tidak ada air, maka Ibnu Mas'ud yang untang panting mencarikan air buat mandi
dan ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang selalu menyediakan dikala Rasul butuh air untuk mandi atau wudhu untuk safari khusus di dalam perjalanan, bukan di rumah. Nah, kemudian siapakah Ibnu Mas'ud ini? Bagaimana bentuk rupa Ibnu Mas'ud ini? Bagaimana bentuknya Ibnu Mas'ud ini? Dengarkan. Wa kana lamma sawfa Ibnu Mas'ud khafiful lahmi and then kulite. Iku khafiful lahmi and then kulite, artinya Ibnu Mas'ud ini orangnya kurus. Jadi Ibnu Mas'ud ini orangnya kurus, kering. Khafiful lahmi itu tidak ada dagingnya. Dagingnya cuma sedikit, artinya bisa dibagi kurus. Qasiran, cendak. Ibnu Mas'ud ini orangnya pendek. Jadi kan Nabi Muhammad SAW itu tidak pendek, tidak tinggi. Setiap kali Ibnu Mas'ud itu memang pendek kecil, kurus dan pendek. Syadidul al-adamati, kemudian kulitnya itu hitam kayak jambu coklat, hitam-hitaman ini. Jadi jambu coklat yang sudah matang, coklatnya hampir hitam. Jadi hitam ke coklatan, coklat mendekati hitam. Jadi hitam lah, hitam tapi ada warna coklatnya, bukan hitam harum tapi hitam ada warna coklat. Jadi kulitnya hitam, kulitnya kurus, pendek. Siapa itu? Ibnu Mas'ud. Nama aslinya siapa? Kemudian lalu bagaimana ini kamu penting ini ya? Bagaimana bentuk Ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab, tanpa melalui sirat, tanpa melalui timbangan amal, tanpa melalui proses apa-apa, langsung loncat ke surga. Bentuknya seperti itu, kurus, pendek, hitam, berbau coklat. Kemudian kepribadian Ibnu Mas'ud. Kepribadian Ibnu Mas'ud, karakter Ibnu Mas'ud, sifat-sifat Ibnu Mas'ud, maka dalam sahabat Ibnu Mas'ud iku min ajwadin nasi, saking luwih romane menungso. Ibnu Mas'ud adalah manusia yang paling dermawan. Ibnu Mas'ud adalah paling dermawan di antara manusia yang dermawan. Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling dermawan di atas orang yang dermawan. Paham ya? Wa'atiyabun nasi, lan Ibnu Mas'ud luwih wangi menungso apane rihan ambune. Ibnu Mas'ud adalah manusia yang paling baunya harum di atas manusia yang lain. Jadi Ibnu Mas'ud itu harum, keringatnya harum seperti harumnya keringat Nabi Muhammad SAW.
di antara tambahan bentuknya jasad ya, jasad istilah jisimnya Ibnu Mas'ud. Maka dalam ono sapa Ibnu Mas'ud iku dadi kusapai ini lembut kempor loro cili kempole. Jadi dua betis kempor lorone ya punya betis yang sangat kecil. Ya pendek, gering, ya otomatis kan kakinya kecil, kemudian betisnya juga kecil. Akhada yastabi akhada ngalak dua sobai jumalu yastabi halimat tak sobai jumalu siwakan siwakan minal arok saking kayu arok. Dan Ibnu Mas'ud itu kegemarannya adalah membawa kayu arok, kayu untuk siwakan. Jadi kegemaran Ibnu Mas'ud ini sesuai sama dengan kegemaran Nabi Muhammad SAW, yaitu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berjalan, dimanapun mereka berpergian, selalu tidak lupa yang namanya kayu irok. Ibnu Mas'ud juga mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu kemana-mana ya selalu membawa kayu irok untuk siwakan. Bacalah mohon dadakan, bacalah mohon jadi apa arif aku ikut tak diuhu kebaki apa rihu Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini kalau memang takut akan bau tidak sedapnya mulut, maka cara mengantisipasi dari bau mulutnya yaitu selalu membawa kayu irok. Kalau dulu nggak ada sikatan Pepsodent, sikatan nggak ada seperti ini. Yang ada ya kayu irok. Nah Ibnu Mas'ud itu kalau menyikat ya, kalau menggosok-gosok dengan sikat dengan kayu irok itu ditekan-tekan, kotak-kotak ya, sampai lodet kayunya, sampai muruk-muruk, agar supaya hilang bau tak sesat yang keluar dari mulut. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud itu karena menjaga bau yang tak sedap dari mulutnya, oleh karena itu Ibnu Mas'ud selalu berdoa, selalu berdoa malu. Berdiri. Pada satu saat, perhatikan, pada satu saat melihat keadaan fisik Ibnu Mas'ud seperti itu ya, kecil, pendek, hitam, ya kurus, kakinya kecil, betisnya kecil. Pada satu waktu Fatorika mokong guyu sopa kaum kaum minus berkesaking Ibnu Mas'ud. Jadi kaumnya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya itu banyak yang mentertawakan Ibnu Mas'ud melihat kondisi fisiknya Ibnu Mas'ud itu ya, ditertawakan, jadikan tertawaan teman-temannya. Lalu maqala Maka ketika Rasulullah SAW melihat manusia, ya, melihat manusia ketawa-tawa, akhirnya Rasulullah menegur, tanya, lima korona apa tathakuna nulu silakan. Kenapa kamu tawa-tawa? Jadi Rasulullah, sahabat-sahabatnya tertawa-tawa, mentertawakan waktu ada Ibnu Mas'ud di situ. Lalu Rasulullah bertanya, aku menyuruhnya, kenapa kalian tertawa? Maka mereka menjawab, yang ketawa itu menjawab, yang ketawa itu menjawab, menertawakan siapa? Yang ditertawakan siapa? Para sahabat-sahabat yang itu mentertawakan Ibnu
Kenapa tertawa? Pendek, kemang, derik, cikilit, cilik. Ya, jadi ditertawakan. Kemudian Rasulullah, kenapa kalian tertawa? Lalu mereka menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, minta koti sakaihi, kami semua ini tertawa karena melihat betis kakinya Ibnu Mas'ud kok kecil banget. Jadi melihat kaki betisnya, kedua betisnya Ibnu Mas'ud sangat kecil, makanya kami ini ketawakan para sahabat. Apa yang ditertawakan? Yang ada pada diri Ibnu Mas'ud, kemudian para sahabat ketawa melihat betis dua kakinya Ibnu Mas'ud sangat kecil. Akan tetapi kita yakin walaupun betisnya Ibnu Mas'ud kecil, tapi sangat indah walaupun hitam. Faqala, maka akhirnya Rasulullah SAW bersabda, perhatikan ini. Jadi kita nggak boleh mentertawakan orang lain, kita nggak boleh mentertawakan siapapun yang kita lihat seperti manusia aneh, manusia yang pantas seandainya kita tertawa, nggak usah ketawa, tahan ketawaan kalian. Tutup mulut kita ketika kita tertarik untuk menertawakan siapapun yang kita anggap unik, kita anggap lucu, kita anggap aneh. Karena ini adalah merupakan dalil, merupakan pelajaran untuk kita ketika para sahabat mentertawakan Ibnu Mas'ud karena kecil kakinya Ibnu Mas'ud. Lalu Rasulullah bersabda, demi Allah yang diriku dalam kekuasaan Allah, lahuma iku kaduwe sapa ini, lahuma iku kaduwe betis loro Ibnu Mas'ud, bil mizani dalam timbangan amal iku atau luwe apot min Uhudin dibanding gunung Uhud. Sampai-sampai kali Nabi Muhammad SAW karena ditertawakan dua betisnya Ibnu Mas'ud juga kecil, kemudian dari bahan tertawaan, akhirnya kali Nabi bersabda, demi Allah dua betisnya Ibnu Mas'ud ini bila ditimbang maka akan lebih berat dibandingkan dengan beratnya gunung Uhud yang begitu besarnya. Itu masih kalah dengan beratnya dua betis Ibnu Mas'ud.